Bapak Ibu semua. Pagi, Bu. Ya, mohon maaf baru bergabung sekarang karena baru selesai akreditasi satu sekolah teologi. Dan sekarang langsung jadi moderator. Masih melanjutkan dengan sesi yang tadi, pendidikan intergenerasi dalam kurikulum pendidikan tinggi teologi di Indonesia. Dan ini presentasi dari sekolah-sekolah anggota setia. Kalau tadi 3 sekolah dari Fakultas Teologi UKAW Kupang, kemudian Fakultas Teologi UKIM, dan STT IKAT dari timur dan tengah. Nah, sekarang dari barat dan tengah ya. Jadi ada dari BNKP, dosen STT BNKP Nias, Pak Deli Peter Lase, ini MPD, mengajar mata kuliah manajemen pendidikan, kemudian teori belajar dan pembelajaran, dan metodologi penelitian. Kemudian Pendeta Julius Simaremare MTH, dosen STT HKBP, mengajar bidang praktika, mengampu mata kuliah teologi pastoral, teologi dan manajemen, dan homiletika. Dan yang ketiga, Pendeta Yuso Adinarta PhD, Ketua STT Reform Indonesia, dosen teologi sistematika, historika, dan pemuridan. Nah, itu 3 yang akan mempresentasikan mungkin mata kuliah atau apalah ini di sekolah masing-masing. Nah, waktu saya berikan untuk masing-masing pembicara itu sekitar 15 sampai 20 menit. Dan nanti sisanya 20 menit untuk diskusi. Jadi masing-masing narasumber itu 40 menit karena kita sampai 12:30 ya, sampai 12:30. Nah, saya berikan kesempatan yang pertama kepada Pak Deli Peter Lase. Silakan. Ya. Baik, Bu. Bagaimana suara saya terdengar, Bu? Dengar sekali, Pak. Kalau saya sih nggak tahu yang Baik, Bu. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam dalam bahasa Nias, Yahu. Salam hormat buat Ibu Tabita. Kebetulan beliau salah seorang peer reviewer di jurnal Sunderman. Makasih, Bu. Nah, lalu pada kesempatan ini barangkali kami akan mencoba meneruskan apa yang disampaikan oleh teman-teman penyaji terdahulu, tetapi barangkali pada akhirnya kami harus mohon maaf karena kami mungkin melihat pendidikan intergenerasi dari perspektif yang lain. Dengan topik kami itu pembelajaran antar generasi di perguruan tinggi teologi agama Kristen di Indonesia. Pemikiran ini muncul justru kami berpikir bahwa bagaimana sebenarnya perguruan tinggi menjadi organisasi penggerak daripada pembelajaran antar generasi di tengah-tengah masyarakat. Materi bisa di share screen ya, Bu? Bisa, Bu? bisa. Kenapa, Bu, materinya? Bisa Pak. Oke, baik, Bu. Saya akan lanjutkan. Pertama bahwa saya mulai dengan bahwa paper ini penulis menggunakan terminologi pembelajaran antar generasi. Lalu mendukung paparan tentang urgensi pendidikan intergenerasi di Indonesia dalam perspektif pedagogis yang disampaikan Ibu Tabita. Pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan bahwa ketika berbicara tentang pendidikan sepanjang hayat, mengurangi kesenjangan dan konflik antar generasi, lalu kemudian membangun generasi bersama, serta mewujudkan kohesi sosial yang lebih kuat, maka pada akhirnya pendidikan intergenerasi adalah alat atau kendaraannya. Lalu kemudian melibatkan pendidikan tinggi dalam inisiatif pembelajaran antar generasi akan memberi manfaat pertama, para pelajar memperoleh pengetahuan, kompetensi dan keterampilan yang berkontribusi pada pengembangan pribadi dan profesional mereka. Lalu hal kedua adalah, ini juga hasil penelitian, pembelajaran antar generasi terbukti menjadi sarana yang sangat baik untuk memupuk solidaritas antar budaya dan antar generasi. Pak Handi Irawan kemarin memaparkan data tentang spiritualitas generasi muda Kristen Indonesia.
Lalu pada kesempatan ini kami ingin hanya menambahkan Bapak Ibu data, ini hasil penelitian Pew Research Center 2015, menemukan bahwa milenial Amerika, orang dewasa yang lahir sejak 80, saat ini berusia 24 atau 40 tahun, terus mendukung pernikahan sesama jenis dibandingkan kelompok usia yang lebih tua. 73% generasi milenial mengatakan gay dan lesbian harus diizinkan menikah secara resmi. Gen X dan kelompok termuda berikutnya juga mendukung pernikahan gay meskipun dengan margin yang lebih kecil. Nah, artinya Bapak Ibu, saya hanya mau mengatakan bahwa tantangan gereja dan kampus saat ini semakin berat karena banyak isu-isu yang memang juga harus perguruan tinggi harus terlibat. Setidaknya bahwa keberadaan kampus ini kan paling tidak hadir untuk secara pelan-pelan berjuang untuk mengatasi persoalan di tengah-tengah masyarakat. Lalu kembali ke pembelajaran antar generasi. Bapak Ibu, saya memang tidak terlalu banyak menyoroti integrasi pendidikan intergenerasi di dalam perguruan tinggi dalam kaitan kurikulum. Saya melihat malah kurikulum adalah hal yang kedua setelah program intergenerasi atau pembelajaran antar generasi itu jelas dulu porsinya di kampus atau di pendidikan tinggi teologi. Tentu kan sudah bisa dilihat bahwa pendidikan tinggi teologi ya punya karakteristik tertentu yang tidak sama dengan kampus-kampus lain yang punya segudang fakultas. Dan dalam kaitan itu saya mau mencoba berbagi, paling tidak kita memahami seperti apa sebenarnya ketika kampus, seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa mestinya kampus adalah menjadi organisasi penggerak daripada pendidikan intergenerasi. Apakah itu nanti di dalam atau juga keluar, nanti kita akan lihat pada slide-slide berikutnya. Dengan demikian, maka hendak mau mengatakan bahwa praktik atau program yang dilabel pembelajaran antar generasi atau pendidikan intergenerasi perlu memenuhi setidak-tidaknya 3 kriteria berikut. Ini hasil pernyataan dari Kenan dan Cortellesi ya 2019. Pertama itu adalah melibatkan lebih dari satu generasi. Tadi kita sepakat bahwa kita sudah melihat itu, membicarakan itu. Kemudian direncanakan dengan tujuan untuk perubahan dalam arti yang meningkat, lalu berkelanjutan. Nah, ini mungkin poin penting, saling menguntungkan. Nah, ini nanti bagaimana mengformulasi konsep atau paradigma saling menguntungkan ini dalam bingkai pembelajaran antar generasi. Lalu kemudian mendorong pemahaman dan rasa hormat yang lebih besar di antara generasi, konsekuensinya, dan kohesi sosial atau komunitas. Itu tadi terakhir disinggung oleh Ibu Tabita bahwa pada akhirnya semua pihak harus sadar tentang posisinya. Walau di kampus-kampus sebenarnya bisa dihitung, ya di kampus kami memang boomer itu tidak banyak lagi, mungkin sekitar 2, yang banyak adalah X dan tentu mahasiswa tradisional tradisional kita ya yang pasca sekolah menengah. Itu yang menyangkut program-program atau praktik yang dilabel dengan pembelajaran antar generasi. Lalu untuk menambah pemahaman kita lagi, saya mengutip laman Together Old and Young, bahwa ada hal-hal yang perlu ditinjau dan dievaluasi dalam rangka praktik pembelajaran antar generasi. Pertama adalah interaksi pada komunitas. Lagi-lagi saya menyinggung Ibu Tabita bahwa artinya ini tidak hanya bicara soal komunikasi, tetapi ya interaksi lebih kepada berbagi pengalaman. Lalu kemudian inklusi sosial, ya bahwa pengakuan terhadap sama derajat ya. Dan kemudian lingkungan belajar ini penting. Lalu pengembangan profesional dan tim kerja. Artinya ketika kampus sudah berbicara di level pengembangan praktik atau program pengembangan pendidikan antar generasi, ya memang mau tak mau
karena mungkin dengan sumber daya yang terbatas mau tak mau harus melibatkan para profesional dan tentu tim kerja. Lalu kemudian bahwa ada hal lain, pemantauan dan evaluasi dan keberlanjutan. Nah, artinya Ibu Bapak bahwa pada akhirnya ketika bicara pembelajaran antar generasi, ya tidak cukup juga hanya sampai pada periode tertentu sekali sudah berhenti, tetapi menuntut keberlanjutan karena di sana ada prinsip manfaat yang saling menguntungkan dan timbal balik. Nah, berangkat dari semua itu, Ibu Bapak, maka pemikiran kami yang kami coba share kepada teman-teman tadi juga Ibu Tabita dan para pembicara yang lalu sudah menyinggung bahwa integrasi pembelajaran antar generasi ke dalam penyelenggaraan perguruan tinggi atau agama Kristen ini dalam keterbatasan pemahaman kami loh Bapak Ibu, bahwa itu dapat diintegrasikan ke dalam penyelenggaraan PTT atau agama Kristen melalui bidang akademik atau kurikulum. Artinya ya itu hanya salah satu pintu masuk untuk mewujudkan konsep pembelajaran antar generasi. Nah, apakah hanya di bidang akademik? Saya kira juga tidak, tetapi ini malah tridharma perguruan tinggi, artinya kampus keluar dan bidang atau program lainnya. Lalu seperti apa ini dalam pendidikan tinggi kita? Kami coba menjabarkannya melalui program atau kegiatan pembelajaran tematik. Tadi sudah disinggung bahwa ya bisa saja salah satu topik itu bisa diintegrasikan ke dalam topik-topik tertentu dalam konsep atau bingkai pembelajaran tematik atau pembentukan MK mata kuliah. Artinya bahwa maksud kami begini, untuk mendukung kesuksesan peserta didik ketika telah berada di tengah-tengah masyarakat pasca studi, teori kebijakan dan praktik pembelajaran antar generasi perlu diperkenalkan sejak di bangku studi. Apakah melalui pembelajaran tematik atau pembentukan mata kuliah baru kalau memungkinkan. Lalu hal kedua adalah di ini sesi perdana Ibu Tabita juga menyinggung mengenai kelas multigenerasi. Ini memang Eropa yang memperkenalkan ini karena memang Eropa dan Amerika itu era kejayaan pembelajaran antar generasi itu di sejak 2010. Mereka mengembangkan itu dalam bentuk kelas multigenerasi. Apa manfaat yang didapatkan dari sana bahwa ruang kelas multigenerasi memiliki potensi menantang peserta didik untuk melakukan hal-hal seperti menjelajahi identitas generasi mereka sendiri, belajar tentang kelompok dan posisi generasi lain yang secara diam-diam atau secara eksplisit hadir di kelas, memperluas kesadaran mereka tentang dimensi sosial, psikologis, dan temporal dari konten yang dibahas di kelas, dan kemungkinan untuk interaksi bahkan kerjasama antar generasi. Ini menambah pengalaman belajar yang berpotensi transformasional. Ini kutipan dari Sanchez dan Kaplan 2014. Lalu ini hubungannya dari dalam dan keluar. Nah, mungkin kembali ke belakang bahwa memang di kampus-kampus yang jenjang pendidikannya S1, S2, S3, kemungkinan kelas multigenerasi itu memang lebih mudah, ya, lebih potensial dibangun dibanding kampus-kampus lain yang prodinya hanya satu mungkin. Artinya bahwa perbedaan usia di sana tidak terlalu menonjol, karena memang kita sama-sama mengetahui usia S1 yang di angka 20, 18, sampai 23 ya. Nah, tetapi bagi kampus yang memang kondisinya seperti itu, ini kan tidak juga mengatakan bahwa ya karena tidak sesuai dengan situasi, maka pembentukan kelas multigenerasi ini tidak perlu. Namun kan bisa saja juga para senior-senior yang lain bisa dilibatkan dalam kelas itu sendiri. Nah, itu yang urusan internal kampus ya. Tetapi pada akhirnya ini poin saya sebenarnya bahwa bagaimana kampus ini jadi penggerak daripada pendidikan antar generasi melalui pengabdian atau pelayanan kepada masyarakat.
ini menjadi sarana paling efektif bagi perguruan tinggi dalam mewujudkan praktik program pembelajaran antar generasi. Lalu kemudian bahwa PT dapat mengembangkan pembelajaran antar generasi berdasarkan kebutuhan untuk beralih dari melihat pembelajaran antar generasi dalam keluarga ke pemanfaatan potensi yang belum dimanfaatkan dari tempat-tempat di luar keluarga, dari pertemuan antar generasi sebagai konteks pembelajaran. Ini saya kutip dari Manion 2012. Itu sebenarnya poin kami. Lalu ada hal lain yang kami coba share kepada teman-teman bahwa dalam mengembangkan praktik daripada pembelajaran antar generasi ini beberapa aspek atau trik atau tips yang perlu juga dikembangkan, diperhatikan antara lain terkait dengan tujuan program. Di syarat prinsip utama adalah memahami betul program yang melibatkan orang muda dan tua. Dan ini untuk menjawab itu, apakah kegiatan tersebut benar-benar membantu memecahkan hambatan antar generasi. Lalu hal kedua, manfaat timbal balik. Ini juga harus dipertimbangkan. Mengapa? Karena interaksi antar generasi dalam kegiatan pembelajaran perlu diatur sedemikian rupa karena masalah keberlanjutan. Sehingga menghasilkan pembelajaran yang efektif dan Bapak Ibu saling menguntungkan. Ini dapat ditempuh dengan alokasi waktu, apakah beberapa jam per minggu, bahkan bisa diperpanjang selama beberapa bulan. Setelah manfaat timbal balik, sepertinya juga para pengembang atau perguruan tinggi yang mau mengembangkan program pendidikan intergenerasi atau pembelajaran antar generasi, bahwa kebutuhan dan motivasi antara orang tua dan kaum muda adalah berbeda-beda. Motivasi orang tua dalam hal meneruskan keterampilan dan pengetahuan cenderung altruistik, sementara kaum muda cenderung terlibat untuk berkontribusi dalam komunitas mereka. Lalu terkait dengan peserta, penyelenggara kegiatan perlu peka terhadap latar belakang orang-orang yang terlibat sebagai peserta, pengalaman dan persepsi sebelumnya, memastikan kerahasiaan dijaga, serta mencari tahu harapan mereka dalam hal keterlibatan mereka dan dukungan yang tersedia. Nah, lalu kemudian mengenai peserta juga ini harus diperlakukan secara terpisah untuk memperoleh apa sebenarnya yang mereka harapkan dari satu sama lain. Dan bagaimana mereka berpikir, berperilaku, serta membuat aturan dasar yang jelas tentang bagaimana menghormati pandangan satu sama lain, bahkan ketika mereka tidak setuju. Nah, ini tadi yang kami maksud mengenai pelibatan tenaga profesional, bahwa kalaupun program pembelajaran antar generasi dikembangkan, yang memang juga membutuhkan orang-orang atau tenaga-tenaga profesional. Dan oleh karena itu, staf pendukung daripada program itu perlu memahami kegiatan, tidak hanya dalam mengembangkan dan membimbing peran para peserta. Lalu kemudian daya tarik konten dan pengaturan, ternyata dari berbagai referensi yang saya baca juga bahwa pembelajaran antar generasi cenderung bekerja paling baik di luar kelas tradisional dan pembelajaran berbasis kelompok. Itu tadi yang mungkin yang disebut-sebut oleh kawan-kawan, teman-teman mengenai kolaborasi. Lalu kemudian sering berbasis di sekitar proyek tertentu seperti sejarah masyarakat, lingkungan, budaya, dan kesenian. Lokasi belajar harus nyaman bahkan bagi orang yang paling sulit untuk terlibat. Ini terakhir Bapak Ibu. Menyangkut kesulitan kaum muda menyesuaikan kegiatan pembelajaran antar generasi di sekitar komitmen pendidikan formal mereka. Serta ini untuk orang tua tentang penerimaan atau penghargaan mereka atas keandalan atau validitas kompetensi baru mereka. Dan karena itu setiap peserta harus peka dan adaptif terhadap potensi terwujudnya situasi ini. Ya, Bapak Ibu, saya kira itu pemikiran kami yang kami boleh share kepada Bapak Ibu peserta. Kami ucapkan terima kasih.
Baik, Ya, terima kasih Pak Lase untuk ya, Ibu Asna. ya, terima kasih untuk presentasinya. Saya buka termin untuk yang mau bertanya. Silakan. Untuk yang pertama mungkin 4 orang penanya. Ibu Asnat presentasi dulu aja Bu, 2 lagi Bu. Berapa? Presentasi dulu seluruhnya 3 orang dari STT, baru nanti kita diskusi Ibu. Oh gitu, oke. Ya, supaya lebih hemat Ya, waktunya. tiap orang gitu. Iya, ya Ibu. Nah, yang berikutnya dari Pak Julius Simaremare dari HKBP, silakan untuk 15 sampai 20 menit ke depan. Silakan Pak. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan bagi kami. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Ibu dan Bapak. Salam sejahtera. Baik, mudah-mudahan bisa kelihatan ya bahannya. Bisa. Baik, terima kasih. Ya, saya bersyukur atas waktu yang diberikan dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang pendidikan intergenerasi dalam kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia, secara khusus dalam konteks Sekolah Tinggi Teologi Huria Kristen Batak Protestan, STT-HKBP, yang berada di Pematang Siantar. Yang pertama mungkin berangkat dari kurikulum yang berlaku di STT-HKBP saat ini ada 2, tetapi secara garis besar keduanya berangkat dari pemahaman pendidikan sebagai proses, di mana proses tersebut melibatkan ada aspek informasi, berlanjut nanti kepada proses formasi, pembentukan, dan luarannya nanti diharapkan adalah terjadi transformasi. Di dalam buku panduan STT-HKBP sendiri, kurikulumnya dikatakan memang masih fokus kepada formasi akademik, formasi pelayanan praktis, formasi kerohanian, dan saya pikir istilah ini saja yang mungkin bervariasi, tetapi saya perhatikan dari sekolah-sekolah tinggi teologi yang lain, saya pikir juga berada dalam titik berangkat pemahaman yang hampir serupa. Nah, yang berikut ini juga menarik saya pikir untuk memahami arti generasi itu sendiri. Kalau saya memahami berangkat dari percakapan maupun juga kadangkala nguping dari rekan-rekan mahasiswa, dalam pemahaman mereka yang sederhana itu generasi dipahami sebagai angkatan atau stambuk. Dan seperti beberapa sekolah tinggi teologi lain yang menggunakan metode pembelajaran sekaligus juga hidup bersama secara komunal di asrama, istilah angkatan atau stambuk ini juga menjadi sebuah fenomena atau situasi keadaan kehidupan yang unik, di mana masing-masing mengidentifikasi dirinya berada dalam komunitas angkatan atau stambuk masing-masing. Nah, berangkat dari kurikulum yang berlangsung di STT-HKBP saat ini, stambuk 2016, 17, 18, itu menggunakan kurikulum lama yang minimal itu 160 SKS, sementara yang angkatan atau stambuk 2019 dan 2020 sudah menggunakan kurikulum baru ya, atau yang sering kita dengar dengan istilah KKNI. Yang berikut lagi, pemahaman tentang keragaman generasi itu, kalau kita integrasikan juga dengan informasi yang sudah kita peroleh, baik dari literatur, terutama juga dari narasumber kita semalam, tahun lahir mahasiswa STT-HKBP itu, ya umumnya ada perpaduan dari generasi Z sebagai mayoritas, disusul generasi Y, sudah lumayan semakin sedikit, dan yang paling sedikit lagi adalah generasi X, karena di STT-HKBP juga ada mahasiswa yang berasal dari pelayan gereja yang memutuskan untuk mendalami kembali studi teologi di STT-HKBP. Lalu yang berikut, keragaman generasi juga yang saya perhatikan selama ini juga unik, dan pasti juga sebenarnya mempengaruhi si mahasiswa adalah keluarganya, secara khusus lingkungan atau katakanlah orang tua yang kita katakan sejak dari awal banyak berinteraksi dengan
si mahasiswa. Dan ini juga bisa membantu untuk memahami ada kalanya usianya sama, sama-sama generasi Y atau generasi Z, tetapi perilakunya itu tidak persis sama walaupun mungkin berasal dari daerah yang berdekatan. Dan setelah saya coba-coba bertanya-tanya selama ini, saya bisa melihat, wah ini ternyata pengaruh juga terhadap pola pendidikan keluarga dan dalam hal ini juga saya pikir akan sangat berhubungan juga dengan tahun lahir orang tua. Misalnya, apakah orang tuanya berasal dari generasi silent? Saya punya mahasiswa yang saya tahu dia anak bungsu dan orang tuanya generasi silent. Ada juga saya kenal anak tengah, orang tuanya generasi baby boomer, dan ada juga nih anak-anak sulung yang orang tuanya ini generasi X. Jadi saya yakin paling tidak tahun lahir orang tua mereka pun sebagai pihak yang juga sering berinteraksi dengan para mahasiswa di keluarganya masing-masing akan turut mempengaruhi dan menjadi bagian yang harus kita lihat ketika berbicara tentang keragaman generasi dalam konteks STT/HKBP. Nah, sekarang di dalam kurikulum STT/HKBP sendiri secara eksplisit pendidikan intergenerasi memang tidak disebutkan. Namun sama seperti sekolah tinggi teologi lainnya, saya memahami dan memperhatikan selama ini bahwasannya unsur-unsur dari pendidikan intergenerasi itu sebenarnya bisa dilihat atau dapat dikatakan sudah ada dalam kehidupan berasrama dan perkuliahan. Hanya saja sayangnya kegiatan ini berlangsung lancar, unsur-unsur tadi berjalan lancar dalam kondisi sebelum pandemi. Dan ini juga saya pikir saya sangat bersyukur ketika materi semalam terutama narasumber kita memberi banyak pencerahan dalam pemikiran saya bahwasannya tantangan kita sekarang jadi bertambah. Tidak hanya berpikir tentang pendidikan intergenerasi, apakah dia sudah saatnya terintegrasi ke dalam kurikulum sekolah-sekolah tinggi teologi, tetapi pada saat yang sama juga kita berhadapan dengan pentingnya untuk beralih atau mengembangkan bagi yang sudah ada kepada apa yang disebut dengan digital mindset. Dan ini saya pikir akan sangat berpengaruh dalam situasi pandemi ini. Nah, oleh karena itu, perkenankanlah saya memberikan beberapa contoh unsur-unsur yang saya temukan di dalam kegiatan, bahkan di dalam pembelajaran ataupun mungkin aktivitas-aktivitas di STT/HKBP Pematang Siantar. Yang pertama, pendidikan intergenerasi itu bisa kelihatan unsur-unsurnya melalui sudah adanya memang upaya memperkenalkan keragaman intergenerasi sebagai materi di mata kuliah tertentu. Walaupun harus diakui, tentang arus pembelajaran itu sendiri agaknya masih satu arah, belum terbuka ke arah yang belajar dan menjadi pendamping belajar. Jadi generasi manapun berfungsi atau berperan memberikan pengajaran, dan generasi manapun juga pada saatnya berfungsi juga belajar sesuatu dari generasi lainnya. Itu mungkin yang belum mendapatkan penekanan yang lebih banyak. Nah, tetapi kalau sekedar memperkenalkan keragaman generasi itu, ada beberapa mata kuliah selama ini yang sudah mencakupnya. Misalnya, ini ada mata kuliah pilihan, spiritualitas. Kalau ini ada mata kuliah yang terintegrasi menjadi wajib, pembimbing pendidikan agama Kristen, pendidikan agama Kristen untuk anak, teologi dan manajemen, dan beberapa mata kuliah lain. Keragaman generasi itu diperkenalkan dengan tujuan menekankan perlunya kompatibilitas dalam kehidupan bergereja masa kini. Kompatibilitas yang dimaksud itu adalah kemampuan untuk berada di tengah keragaman generasi dan berperan aktif bersama generasi yang lain dalam posisi tidak mendominasi ataupun didominasi. Jadi harapannya memang pada akhirnya karena rata-rata alumni STT/HKBP nanti akan berada di tengah-tengah pelayanan jemaat yang berinteraksi dengan keragaman generasi tersebut, maka ini merupakan bagian yang saya pikir
betul-betul perlu menjadi pokok perhatian. Yang kedua, di STT HKBP sendiri ada komunitas dosen pembimbing akademik dengan mahasiswa yang terdiri dari berbagai angkatan atau stambuk tadi yang kita sebut tadi dalam bahasa sehari-hari mahasiswa, generasi yang dipahami itu mencakup juga generasi stambuk, generasi angkatan. Dan rutin mengadakan diskusi penelanan Alkitab, itu biasanya 1 kali seminggu, maupun ramah tamah itu sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Tetapi sekali lagi kembali, poin-poin 1 dan berikutnya ini hanya berhasil berlangsung dengan baik sebelum masa pandemi. Yang ketiga, para dosen itu biasanya memotivasi mahasiswa untuk aktif menyampaikan pemikiran dan pendapat di dalam kelas. Bahkan ada saat tertentu di mana mahasiswa yang diupayakan menjadi presenter utama dalam pokok bahasan kuliah, apakah secara kelompok maupun pribadi. Jadi ini merupakan sebuah posisi juga di mana mahasiswa sebagai peserta mata kuliah diberi kesempatan juga sesekali ya, untuk mengutarakan pendapatnya, bahkan kadangkala memandu perkuliahan. Jadi ini tergantung kepada dosen-dosen tertentu, tetapi ini umum terjadi di kelas-kelas di STT HKBP. Yang keempat, memotivasi mahasiswa berbaur dalam kelompok belajar mandiri yang sering disebut dengan tutor, terutama untuk mata kuliah tertentu, apalagi mata kuliah bahasa, misalnya bahasa Ibrani dan Yunani. Tutor ini biasanya diemban oleh mahasiswa lintas angkatan atau stambuk yang sudah lulus mata kuliah tersebut dengan nilai yang baik. Tutor ini diorganisir oleh Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan bekerja sama dengan BKM. Jadi mereka yang menentukan sendiri kapan bertemu, berapa kali seminggu, tetapi ini terutama sangat sering digunakan terkait dengan mata kuliah bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Yang kelima, memotivasi mahasiswa bersama-sama melakukan tugas kelompok. Misalnya tugas kelompok yang memang meminta ya, mengharuskan mereka untuk berinteraksi secara alami. Umpamanya merancang dan memerankan drama singkat untuk ditampilkan dalam mata kuliah Teologi Pastoral Part 1. Atau di mata kuliah yang lain ada yang disebut dengan diskusi atau seminar persiapan khotbah. Kalau di gereja HKBP itu sering dipahami sermon, tapi dalam konteks hanya sesama mahasiswa yang mengontrak mata kuliah homiletika 2 dalam kelompok-kelompok yang kecil dan diatur, memang ada keragaman angkatan di sana, terutama dari para mahasiswa yang kita katakan tadi berasal dari pelayan gereja yang memutuskan untuk kuliah teologi di STT HKBP. Jadi ada semacam pertemuan mereka, karena di homiletika 2 ada juga kegiatan yang kita sebut dengan micro preaching, yaitu mereka akan berkhotbah dalam suasana jemaat mungil. Jadi semacam kita katakanlah praktik berkhotbah tetapi dengan audiens yang real, dan setelah mereka berkhotbah, audiens akan bisa menyampaikan feedback kepada pengkhotbah. Yang keenam, memotivasi mahasiswa berbaur dengan jemaat dan masyarakat melalui tugas pengamatan terencana secara kelompok untuk mata kuliah tertentu, misalnya studi lapangan, praktek lapangan, dan juga mata kuliah misalnya homiletika. Jadi homiletika 1 di STT HKBP itu para mahasiswa yang mengontrak itu diberangkatkan setiap hari Minggu dalam kelompok atau grup untuk menghadiri kebaktian-kebaktian di gereja manapun yang ada di sekitar Siantar Simalungun, interdenominasional, bisa mereka ke gereja manapun yang ada khotbahnya, dan setelah selesai dari sana mereka akan memberikan semacam ulasan atau review pengalaman mereka. Dan itu sangat banyak membantu pemahaman kita. Bahkan yang menarik misalnya mereka juga masuk ke berbagai perkumpulan-perkumpulan yang menurut gereja-gereja mainstream dianggap sebagai sekte atau aliran sesat. Nah, itu menarik juga dalam diskusinya. Nah, salah satu misalnya hasil temuan mereka itu selalu kami dokumentasi sejak tahun 2013 sampai 2019, dan pada bulan Maret yang lalu secara resmi kami menyampaikannya kepada HKBP dalam presentasi ya, melalui konsultasi marturia. Dan itu
saya beritahukan juga kepada mahasiswa-mahasiswa yang pernah mengontrak bahwasannya hasil pengamatan mereka sudah kita sampaikan ke gereja HKBP. Nah, itulah contoh-contoh yang saya sebut tadi dengan istilah ya mungkin unsur-unsur dasar dari pendidikan intergenerasi yang hanya memang belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam kurikulum secara formal. Nah, yang berikut saya juga ingin berbagi tentang kesulitan pasca pandemi yang kami hadapi di STT HKBP. Yang pertama, akibat pandemi ini, dan mungkin juga Bapak Ibu sudah melihat informasi-informasi terkini, ya memang asrama itu terpaksa dihentikan dan semua mahasiswa dikembalikan ke keluarga masing-masing, dan dalam situasi pembelajaran berlangsung dengan sistem dalam jaringan atau jarak jauh. Yang pertama tantangannya adalah membiasakan diri dengan suasana interaktif yang terbatas. Misalnya seperti saya berbicara sekarang, ini ada semacam perasaan kikuk juga karena di luar dari suara saya sendiri langsung sunyi dan lengang. Kita tidak bisa serta-merta mendapatkan respon, tidak bisa mendengarkan, kadang-kadang ada delay, tidak bisa mengamati secara penuh gestur, gerak tubuh dari orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Jadi di situ mungkin membutuhkan tantangan tersendiri dan saya yakin di kalangan mahasiswa juga mereka punya kesulitan yang sama. Saya juga pernah menerima feedback dari mahasiswa mengatakan kami tidak bisa lagi melihat gestur Bapak yang lucu. Karena kadang-kadang dalam situasi tertentu kita memperagakan sesuatu dan menjadi mencairkan suasana dan tujuannya untuk itu. Itu menjadi tantangan tersendiri membiasakan diri dengan suasana interaktif tapi terbatas. Yang kedua adalah faktor pendukung lain seperti ketersediaan sinyal. Seperti hari ini tadi pagi sempat agak sangat terganggu sinyal karena mendung mulai dari pagi di Pematang Siantar dan Bapak Ibu saya perhatikan juga di beberapa tempat lain bahkan ada yang juga mengalami mungkin pemadaman listrik. Biaya operasional juga yang tinggi, sehingga membebani pelaksanaan proses pembelajaran dalam jaringan. Sehingga ada kalanya memang terpaksa bahkan kadangkala melalui email juga kita lakukan, terutama bila ada mahasiswa yang memiliki kesulitan untuk bergabung ke dalam jaringan secara online. Nah, oleh karena itu mungkin dalam diskusi selama hari ini maupun hingga besok, pergumulan kita bersama saya pikir adalah bagaimana mengintegrasikan pendidikan intergenerasi itu secara terencana. Kalau tadi kita dengar istilah intensional ya, secara sengaja dalam rancangan pembelajaran, walaupun tadi unsur-unsurnya di mata kuliah tertentu itu sudah ada, sehingga proses kalau di STT HKBP tadi adalah proses informasi, formasi, dan transformasi itu bisa terus berlangsung di era normal baru pasca pandemi ini. Nah, oleh karena itu, di STT HKBP sendiri, tantangan yang lumayan berat bagi generasi yang agak lebih tua, terutama di generasi para dosen yang terdiri dari ya hampir sama seperti STT-STT lain, ada baby boomer, generasi X, bagaimana membentuk dan mengembangkan digital mindset ini. Sehingga polanya nanti tidak hanya jadi seperti pola belajar konvensional, hanya medianya yang menggunakan media informasi canggih. Tetapi polanya masih tetap sama, seperti saya dengar kemarin Ibu narasumber mengatakan, ya percuma kalau dosen tetap mengajar, tapi satu jam menggunakan video pembelajaran yang notabene hanya wajah dosen terus yang muncul di sana. Tentu hasilnya juga tidak begitu maksimal. Sehingga ini digital mindset ini perlu dipertajam lagi ke tataran teknisnya. Misalnya kemarin juga sudah ada yang mempertanyakan bagaimanakah model penilaian, bagaimanakah model mengevaluasi, bagaimana kita mengukur apakah proses pembelajaran itu mencapai sasaran yang diharapkan di RPS atau belum dalam konsep digital mindset ini. Dan saya pikir itulah pemaparan yang bisa saya sampaikan dari pengalaman di STT HKBP. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Julius. Kita lanjut pada narasumber yang ketiga dari Pak Yuso Adinarta dari STT Reform Indonesia. Silakan Pak Yuso.
Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya senang bisa bertemu sekali lagi dengan Ibu Asnat. Mungkin beberapa tahun yang lalu Ibu Asnat sempat mampir ke kampus kami untuk menjadi asesor Ban PP. Tidak. Selamat Ini, ketemu lagi, Pak. iya, Bu. Kalau tidak dalam kondisi begini, kita sulit ketemu ya, Bu. Tapi ini luar biasa, teman-teman. Terima kasih untuk sharing dari 5 fakultas teologi dan STT yang lainnya sebelumnya. Saya akan men-sharingkan apa yang kami gumulkan bersama di STT Reform Indonesia. Izinkan saya untuk melakukan share screen di sini. Nah, semoga Bapak Ibu bisa melihat ya. Oke. Jadi baik, saya akan sharekan. Pertama-tama saya berusaha untuk tidak repetitif dan tidak overlapping irisan-irisan yang tadi beberapa rekan juga sudah lakukan. Dan saya yakin ada beberapa konteks yang sama, ada beberapa strategi yang sama. Saya berusaha untuk mempersingkat waktu supaya tidak melebihi dari waktu yang sudah diberikan. Saya bagikan untuk konteks di STTRI, khususnya komposisi kelompok usia antara dosen dan mahasiswa. Yang pertama, kalau kita melihat dari komposisi dosen ya, komposisi mahasiswa, maaf ya, dari total sejumlah 135 memang kampus kami bukan kampus yang besar, tapi cukup ya. 135 orang, 71 laki-laki, 64 perempuan. Ya. Perbedaan tidak terlalu mencolok. Kita melihat di sana angka-angka persentase yang ada ya Bapak Ibu ya. Dan kita bisa melihat bahwa sebagian besar itu ada di 2 kelompok pertama, jadi antara 17 sampai 35 tahun. Tetapi ada juga mahasiswa kami yang berusia di atas 36 tahun ya. Sekalipun tidak banyak, tetapi mereka tersebar di banyak kelas. Nah, mari kita lihat dosen ya. Dosen kita melihat piramidanya itu seperti terbalik ya. Dan ini memang umum dan wajar terjadi dimanapun saya yakin ya. Jadi sebagian besar dosen ada di atas usia 36 tahun, ya apalagi sekarang ada standarisasi yang sangat baik dari Ban PT ya, bahwa dosen tuh untuk mengajar S1 harus sudah S2, untuk mengajar S2 harus sudah S3. Ini otomatis menambah usia rata-rata dari dosen-dosen pengajar. Nah, dari 2 kelompok usia, baik dosen maupun mahasiswa ini, kita melihat di sana kontrasnya, dan kita bisa lihat ya 91,7% dari dosen itu berada di usia 36 tahun ke atas, sementara mahasiswa yang 35 tahun ke bawah itu 64,9%. Sehingga friksi, potensi konflik, perbedaan ekspektasi, cara komunikasi yang berbeda antara 2 generasi ini sebenarnya bukan hanya terjadi antara dosen dengan mahasiswa, tetapi juga terjadi di antara mahasiswa di dalam satu kelas yang sama dan juga terjadi di kalangan para dosen di dalam ruang rapat yang sama misalnya ya. Dan ini jadi multidimensi ya, tidak hanya terjadi di ruang kelas, teman-teman. Tapi terjadi di banyak konteks di dalam kampus. Nah, jadi dari sana kita melihat kontras itu ada beberapa tantangan yang kami lihat ya, tantangan yang kami hadapi, baik yang sifatnya teknis maupun non-teknis dari kehadiran multigenerasi yang ada. Gap generasi itu tidak kami sangkali, kami akui itu ada, dan kami berusaha untuk embrace, untuk merangkul dan mencari solusi yang terbaik ya. Beberapa tantangan teknis. Pertama adalah gap teknologi, ya, khususnya ini menjadi semakin besar, makin kontras, khususnya di dalam konteks pembelajaran daring, yang mau tidak mau kita dipaksa sejak di era pandemi ini. Nah, kemudian penggunaan gawai dan aplikasi dari generasi yang berbeda itu tingkat kefasihannya juga berbeda. Dan pemanfaatan perpustakaan digital dan konvensional ini juga berbeda untuk masing-masing generasi. Misalnya generasi untuk yang lebih tua, Gen X dan Baby Boomers itu
tidak tahan melihat screen terlalu lama ya. Dan mungkin masih senang dengan sesuatu yang fisik bisa dilihat, diraba, bahkan dibau ya. Bau buku itu sangat disukai oleh generasi-generasi yang di atas. Tetapi generasi yang di bawah ini, maksudnya yang lebih muda itu berbeda sekali ya. Saya pernah berinteraksi dengan mahasiswa ya. Mereka bertanya kepada saya, "Bapak lebih suka baca e-book atau baca buku sendiri ya, buku cetakan?" Saya bilang jujur, saya lebih suka membaca buku cetakan. Kenapa? Dia tanya begitu. Lalu saya bilang, ya, saya bisa membukanya, saya bisa mendengarkannya waktu saya membalik halaman tersebut, dan bahkan saya bisa coret-coret. Lalu saya tunjukkan kepadanya Alkitab saya yang penuh dengan coretan, gitu ya, ada stabilo, highlighters di sana sini. Kalau merah itu kristologi, kalau kuning itu doktrin Allah, dan seterusnya. Dan saya menunjukkan dia ini multisensori buat saya. Tapi dia berkata bahwa, well, secara digital kita bisa melakukan yang sama. Ya, waktu kita membalik buku, kita juga bisa berikan sound di sana. Mau memberikan catatan, saya juga bisa memberikan catatan, anotasi, istilahnya beda ya, berikan komen atau anotasi di sana, memberikan highlighters pun bisa berwarna, bahkan warnanya tidak terbatas ya, ratusan warna dengan gradasi yang berbeda-beda. Itu bisa dilakukan. Kenapa tidak mau beralih? Saya bilang, well, nggak tahu ya kenapa ya, mungkin memang seperti yang Bu Tabita katakan, memang generasinya berbeda ya. Tingkat kenyamanan untuk melakukan sesuatu itu dengan cara tertentu itu memang berbeda. Tapi itulah yang terjadi, sehingga saat ini saya mendengarkan masukan-masukan dari rekan-rekan dosen yang lain, khususnya dari baby boomers ke atas. Mereka berkata, saya jarang sekali melihat mahasiswa itu meluangkan banyak waktu di perpustakaan, hanya beberapa saja. Nah, dari pemaparan tentang realitas adanya generasi yang berbeda ini, saya semakin yakin dan semakin sadar bahwa tidak hadirnya secara fisik mereka dalam perpustakaan bukan berarti mereka tidak sedang menggali buku. Ya, ada kemungkinan besar yang lain mereka menggunakan perpustakaan digital lebih banyak. Mereka bisa mencari buku-buku, jurnal yang lain ya secara digital di laptop mereka, dan mereka bisa menggunakan laptop dimanapun, tidak hanya di ruang perpustakaan. Jadi ini ada beberapa tantangan teknis ya. Sementara pada saat yang sama, saudaraku, para dosen yang dari generasi yang lebih tua, mereka juga menghadapi tantangan ini, bagaimana menyampaikan, mengkomunikasikan pengajaran dengan teknologi, ya, dengan menggunakan gawai dan aplikasi, device yang berbeda, dan ini ada kesulitan ya, tentu. Bukan hanya dosen menghadapi kesulitan, tapi mahasiswa yang generasi tua juga mengalami kesulitan ya dalam konteks daring. Jadi sekali lagi, saudaraku, ini antar mahasiswa, antar dosen, dan juga antar dosen dan mahasiswa. Itu gap itu selalu ada. Dan secara non teknis ya, gap cara belajar tiap generasi itu berbeda. Generasi yang lebih tua biasanya belajar secara mandiri, itu menjadi sebuah nilai plus ya bagi mereka untuk mencari sendiri dan seterusnya. Tetapi dari generasi yang lebih muda ini mereka cenderung lebih suka kolaborasi, berdiskusi, ikut berpartisipasi, sehingga ada sebuah moto yang seringkali diucapkan adalah together we achieve more. Bersama-sama kita bisa mencapai yang lebih banyak. Nah, ini mindset yang ada di dalam generasi yang lebih muda. Kalau dulu waktu saya menjadi mahasiswa, itu kita paling tidak suka kalau diskusi kelompok. Saya terus terang saya juga tidak terlalu menyukai diskusi kelompok. Kenapa? Karena nanti ada orang-orang tertentu yang akan menyadarkan diri pada rekan yang lebih aktif. Jadi dia pasif di sana, tapi nilainya sama, gitu. Hitungan untung rugi. Tetapi generasi yang baru sekarang ini tampaknya mereka tidak mempunyai kekhawatiran itu. Mereka justru lebih terbuka waktu kita buka diskusi kelompok ya dalam breakout rooms kalau menggunakan Zoom ini, atau dalam kelas onsite, kelas fisik ya. Mereka waktu diberikan
dibagi dalam kelompok-kelompok diskusi, karena jumlahnya lebih kecil, mereka lebih mudah terbuka, lebih terdorong untuk berpartisipasi. Nah, itu yang ada ya, yang kami amati. Ada juga beda ekspektasi pembelajaran. Generasi yang lebih tua, secara garis besar ya, mungkin memang tidak semua. Kemarin Pak Hadi Irawan juga berkata tidak selalu berdasarkan usia, tetapi cenderungnya itu sifatnya pasif. Kalau datang kelas itu selalu berharap untuk diberi ya, didikte ya, atau pokoknya dicekokin lah, dicekokin. Nah, sementara generasi yang lebih muda itu lebih aktif, mereka tidak keberatan untuk melakukan pembelajaran di luar kelas, beri mereka tugas untuk mencari sesuatu yang tidak mereka bisa dapatkan secara mudah di buku. Justru mereka ingin mendapatkan tantangan. Ya. Nah, ini beda ekspektasi pembelajaran. Beda pola komunikasi juga. Ya, tadi saya sudah sempat sebutkan ya, dikte melawan interaktif dan partisipatif. Lalu beda pola pikir. Mungkin ini berkaitan dengan pengalaman hidup. Generasi yang lebih tua itu lebih realistis, lebih bisa mengukur dengan kapasitas, sementara generasi yang lebih muda itu biasanya cenderung lebih idealistis, dan juga antara keluasan dan kedalaman. Ini terlihat dari cara mereka bertanya dan konten apa yang mereka sedang pertanyakan, seperti itu. Nah, biasanya generasi yang lebih tua itu selalu bertanya, lalu bagaimana kita mengaplikasikannya? Jadi lebih realistis ya. Sementara generasi yang lebih muda itu ingin berpikir idealis, dia ingin melakukan analisis, mengapa ini munculnya seperti ini, dan kan dari mana pandangan itu muncul, seperti apa nanti generasi selanjutnya akan memikirkan tentang hal ini, implikasinya apa. Jadi lebih idealistis dan lebih berfokus kepada ide-ide dan konsep-konsep ya. Dan itu ada baiknya juga, jadi lebih mendalam. Nah, ini perbedaan itu ada, tidak jarang terjadi konflik dan friksi di antaranya. Juga ada beda resiliensi, ketangguhan, tidak mudah menyerah, itu berbeda dalam tiap generasi. Sekalipun, sekali lagi, saya harus memberikan disclaimer, kita tidak bisa menggunakan ini untuk menilai orang per orang. Tetapi ini perspektif subjektif. Saya akui ini perspektif subjektif, kebanyakan atau paling tidak berdasarkan pengalaman saya melihat. Ya, generasi yang lebih tua itu lebih tahan banting ya, karena mereka pernah menghadapi masalah yang lebih berat ya. Jadi kalau diberikan tugas-tugas yang banyak gitu ya, mereka cenderung lebih berani bertanya, berani mempertanyakan, berani tawar-menawar, tapi kalau sudah disetujui mereka akan kerjakan dengan selesai, dengan tuntas. Berbeda dengan generasi muda, seringkali mereka mencoba dulu, nurut dulu, tapi akhirnya nggak selesai. Kadang-kadang itu yang terjadi. Nah, saudara, tantangan-tantangan yang ada ini, bagaimana kami, Dewan Pimpinan, paling tidak dosen-dosen ini berusaha menyikapi. Nah, STTRI ini kami berusaha menghidupi visi dan misi. Visi dan misinya itu adalah kami ingin mengintegrasikan kebenaran-kebenaran dalam hidup sehari-hari di dalam konteks hidup yang nyata dan konkret, sehingga menghasilkan hamba-hamba Tuhan, konselor profesional, pemimpin-pemimpin Kristiani yang bukan hanya tahu, tetapi mereka bisa mengaplikasikan atau mengintegrasikan kebenaran dalam hidup sehari-hari, dan bahkan bukan hanya itu, mereka bisa melatih orang lain ya, untuk bertumbuh secara rohani, bukan semata-mata hanya menjadi gudang informasi, tetapi menjadi orang-orang yang agen transformasi. Nah, itu sebabnya kami para dosen juga ingin tidak menjadi reaktif di dalam menanggapi isu tantangan intergenerasi ini. Kami berusaha untuk menjadikan tantangan intergenerasi ini sebagai sebuah konteks di mana kami juga bertumbuh di hadapan Tuhan, kami berevolusi menjadi lebih baik, dan dengan demikian kami menjadi teladan. Nah, itulah sebabnya di dalam setiap tantangan, termasuk juga tantangan intergenerasi ini, dalam pendidikan intergenerasi, kami berusaha untuk memikirkan ulang ya, nilai dan prinsip
apa yang harus dipertahankan, dikembangkan, dan mana yang boleh ada, mana yang tidak boleh ada, mana yang harus ada. Ya. Yang pertama adalah target kompetensi yang kami terjemahkan sebagai ini ya, membentuk pribadi-pribadi yang menyerupa Kristus, yang mampu mengintegrasikan kebenaran-kebenaran itu di dalam hidup sehari-hari, bahkan mereka bisa menolong orang lain memiliki hidup yang terintegrasi. Bukan hanya tahu. Saudara, terlalu banyak orang-orang dengan titel di luar sana yang hanya tahu kebenaran tetapi tidak melakukannya. Hanya tahu kekudusan tetapi tidak mengejarnya. Hanya tahu integritas dan moralitas tetapi tidak memanifestasikannya dalam hidup pelayanan sehari-hari. Sudah terlalu banyak kasus. Kalau saya menceritakan satu persatu juga tidak ada gunanya. Ya. Saya yakin di antara kita itu banyak sudah tahu tentang hal ini. Itulah sebabnya kami mengejar hal ini, ya, mengejar fokus bukan hanya lagi berfokus kepada berapa banyak pengetahuan yang kita bisa berikan, tetapi berapa banyak pengetahuan yang kita bisa integrasikan dalam hidup sehari-hari. Nah, itu kami pikir sebuah nilai yang kami ingin pertahankan. Nah, untuk mencapai itu, maka kami ingin meng-create sebuah habitus. Habitus ini bukan sekadar habit, kebiasaan, tapi habitus ini secara sosiologi itu dimengerti sebagai sebuah pola respons, pola pikir, pola emosi yang sebenarnya mencakup keseluruhan kepribadian. Nah, habitus ini kami berusaha untuk inkarnasikan atau internalisasikan di dalam diri masing-masing mahasiswa yang Tuhan percayakan kepada kami. Yaitu dengan ada 3 nilai dan 3 prinsip ini, yaitu reflektif, integratif, dan aplikatif, dan ini diaplikasikan dalam setiap proses pembelajaran yang ada. Ya, baik di luar kelas maupun di luar kelas, baik itu kurikulum formal maupun environment, komunitas di mana kurikulum itu dikerjakan. Nah, reflektif itu artinya bahwa kami ingin mengajak mahasiswa itu menjadi pribadi-pribadi yang selalu berinteraksi dengan Tuhan, melakukan refleksi lewat apapun yang dia alami, apapun yang dia baca, apapun yang dia rasakan. Nah, selalu merefleksikannya berdasarkan Allah dan firman Tuhan dengan prinsip reformasi yaitu semper reformanda. Ya. Jadi kita tidak ingin mahasiswa-mahasiswa ini membangun sebuah hegemoni yang palsu, yaitu ingin kembali ke masa keemasan tradisi yang tentu itu tidak benar. Ya. Maka kami di STTRI itu percaya bahwa tidak ada teologi yang sempurna, karena teologi itu adalah usaha manusia untuk mengenal Allah. Jadi karena ini bersifat manusiawi, maka tidak ada yang sempurna. Tetapi ada teologi yang sehat, ada teologi yang tidak sehat. Ada teologi yang bertumbuh, ada teologi yang mandek, atau bahkan teologi yang mundur, mati. Nah, maka semper reformanda ini adalah sebuah prinsip yang kita peroleh dan warisi dari abad ke-16 dan abad 17, yang mengajak kita untuk bergumul dengan Allah yang hidup. Itu berarti harus terus-menerus berani dikoreksi berdasarkan prinsip firman Tuhan, berdasarkan dikoreksi oleh pengalaman, dikoreksi oleh konflik-konflik yang terjadi, termasuk di dalam konflik dan friksi intergenerasi. Nah, ini reflektif ya. Jadi sebenarnya kami sudah ada sebuah katakanlah konteks, kami sudah memiliki sebuah wadah di mana pendidikan intergenerasi itu bisa dihadapi dengan konstruktif. Yang kedua adalah integratif. Jadi kami selalu mendorong setiap mahasiswa, setiap pembelajar, termasuk juga para dosen, untuk terus-menerus melakukan internalisasi dan melakukan transformasi diri, yaitu seperti tadi yang saya sudah ucapkan kerap kali ya. Tidak hanya berhenti pada informasi, kita bukan gudang informasi. Pengetahuan teologi yang kita pelajari itu bukan untuk dikoleksi, tetapi digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi diri, sehingga nanti waktu kita terjun dalam pelayanan atau bahkan dalam hidup sehari-hari di luar kelas, kita bisa menjadi agen transformasi untuk sekitar.
untuk sesama. Yang ketiga itu aplikatif, ya. Dan ini kita mendorong setiap dosen dan setiap mahasiswa untuk mengerjakan bagiannya masing-masing supaya pengenalan akan Allah itu tidak berhenti di kognitif, tetapi menjadi pengalaman pribadi, pengalaman komunal, dan nanti setelah kita mengalami, kita bisa membagikan, ya, sehingga ini yang kami sebut dengan keterampilan melayani. Saudara, kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak punyai. Kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak punyai. Jadi, jikalau kita tidak memiliki pengalaman bergaul dengan Allah yang limpah, jangan sekali-kali saya ataupun saudara bermimpi untuk bisa membagikannya kepada orang lain. Karena sebenarnya kita hanya bisa membagikan apa yang kita punya. Dan apalagi ini, kita hanya bisa menjadi apa yang kita pernah lihat. Kita hanya bisa menjadi apa yang kita pernah lihat. Jikalau kami sadar sekali ya di STTRI ini, kami memang tidak sempurna. Kami sadar sekali kami juga pribadi-pribadi yang rapuh sama seperti yang lain. Tapi kami ingin menunjukkan kepada mahasiswa bahwa kami ini bergumul di dalam kesahajaan, dalam kerapuhan, kami bergaul dengan Allah yang hidup, sehingga pengalaman itu kami akan bagikan lewat stories, ya, lewat kisah-kisah, lewat hidup bersama dengan mereka dalam konteks kampus. Dan ini yang kami bagikan kepada mereka. Sehingga kami berharap ada transformasi terjadi bukan lewat transfer informasi, tetapi lewat pengalaman hidup bersama sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, kami pikir 3 hal habitus ini yang kami tidak ingin ubah di dalam konteks manapun, ya, karena ini hal yang baik. Nah, kami sadar sekali bahwa habitus ini tidak akan terjadi tanpa habitat yang kondusif. Habitatnya apa? Ada 2 yang penting, ya. Satu, kepemimpinan rohani, keteladanan dan keterlibatan. Tadi saya sudah sampaikan, yaitu keterlibatan pemimpin. Saudara, ada sebuah STT, saya tidak akan sebutkan mana, ya, karena ini dari salah seorang konstituennya berkata kepada saya bahwa sampai hari ini mahasiswa itu tidak tahu rektornya siapa. Ya, mungkin rektor itu tahu hanya di atas kertas, di website ada, tetapi tidak pernah terlibat di dalam kegiatan, tidak pernah hadir di kampus, dan seterusnya, hanya menjabat, mendapat uang, dan seterusnya. Nah, tentu bukan seperti itu yang dimaksud dengan kepemimpinan rohani, bukan jabatan yang tertulis, tapi betul-betul spiritual leadership. Tim Keller mengatakan, jikalau engkau bukan orang yang rohani, maka pembelajaran atau pemuritan itu omong kosong, tidak akan terjadi. Nah, jikalau dosen-dosen itu bukan orang-orang yang rohani, maka kita tidak mungkin bisa memimpin mereka secara rohani. Ini penting sekali. STT, Fakultas Teologi adalah pekerjaan rohani, bukan pekerjaan yang sama dengan yang lain. Jadi kekuatan kita itu pada kepemimpinan rohani, ya, bukan di berapa banyak pengetahuan, bukan berapa banyak hal-hal yang lain yang kita sudah kerjakan secara performa, tetapi apakah orang-orang di sekitar kita melihat kita ini sebagai spiritual leaders. Nah, ini yang memberikan pengaruh. Nah, apalagi kita berbicara tentang Gen Z, ya, Gen Y, Gen Z, Gen Alpha. Mereka ini sudah tidak terlalu melihat apa yang ada di atas kertas. Mereka melihat apakah kehidupan orang lain itu menyentuh saya. Nah, ini yang lebih penting, ya. Dan itu akan menunjukkan kualitas kepemimpinan, kualitas keteladanan, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah persekutuan yang diterjemahkan sebagai keluarga Allah, di mana kepedulian dan kasih itu terlihat. Saya senang sekali mendengar beberapa sharing dari rekan-rekan yang menggunakan kearifan lokal, ya, di Ambon, di beberapa tempat yang saya tidak sebutkan satu persatu. Saya senang sekali, ya. Lagi ya, Pak Yusof. Ya, baik. Terima kasih. Nah, itu menunjukkan satu hal yang baik, pola integrasi yang baik, yang sangat dibutuhkan oleh generasi-generasi saat ini. Gen Z, ya, Gen Alpha, mereka membutuhkan keluarga yang mereka bisa alami, ya, di tengah carut-marut keluarga secara fisik yang ada. Mereka butuhkan keluarga Allah. Nah, ini yang saya pikir perlu untuk kita kerjakan. Nah,
Dengan nilai yang ada, dengan tantangan dihadapi, ada beberapa strategi yang ditelurkan yang kami berusaha untuk kerjakan. Ya, strategi jangka pendek ada dukungan teknologi, ya, technological support, ya, dukungan iptek, peningkatan kualitas sarana prasarana untuk kelas daring, ya, perbaikan jaringan dan semua sarana, kompilasi metode mengajar daring yang dilakukan oleh dosen-dosen lebih muda supaya dosen-dosen lebih tua itu bisa belajar, bisa mempelajarinya, ya, beserta dengan tuntunan step by step, ya, melibatkan mahasiswa dalam koordinasi kelas daring, mereka lebih fasih, mereka lebih jago. Jadi daripada menjadikan mereka konsumen, jadikan mereka juga pelaku, ya, dalam koordinasi kelas. Dan berhasil dengan sangat baik, ya. Kami mengalaminya selama masa pandemi. Dan hire atau menggaji seorang staf iptek secara khusus untuk ditugaskan hal ini, ya. Tim dosen, ya, kami menempatkan dosen muda untuk mendampingi dosen senior mengampu mata kuliah sehingga bisa saling belajar, intergenerasi itu terjadi. Menempatkan mahasiswa senior untuk menjadi asisten dosen muda, ya. Ini juga terjadi komunikasi yang baik, masukan-masukan dari masing-masing generasi itu sangat konstruktif. Metode mengajar, ya, kami lakukan diversifikasi metode mengajar dalam kelas, kadang-kadang lewat drama, lewat aktivitas, Bapak Ibu bisa lihat di gambar ini, ya. Mereka main role play dan seterusnya. Diversifikasi metode assessment di dalam kelas. Jadi bukan hanya lewat UTS, UAS, dan paper, tetapi ada banyak sekali hal yang kita bisa assess secara praktik dan seterusnya. Ini supaya kita bisa mencakup banyak generasi sekaligus di dalam kelas yang sama. Peningkatan kompetensi mengajar dari para dosen, ya, dengan saling sharing, dengan mengikuti ruangan-ruangan seperti ini, ruang pembelajaran seperti ini di dalam dan di luar webinar-webinar, ya. Forum dosen mahasiswa ini penting, ya, untuk menciptakan habitat itu. Persatuan dosen mahasiswa kelompok medium sekitar 5 sampai 15 orang, ada satu dosen minimal di dalam kelompok yang sama. Ada jembatan komunikasi yang kami berusaha bangun sehingga dosen mengerti mahasiswa, mahasiswa mengerti dosen, generasi yang lebih tua mengerti apa yang ada di pikiran generasi yang lebih muda dan juga sebaliknya. Dan juga acara kebersamaan tahunan, retret Natal, orientasi mahasiswa baru, di sana kami sudah menghancurkan tembok senior dan junior sejak awal mereka masuk. Dan ini sudah terjadi, ya. Jadi tidak ada patriarkal kultur itu di tempat kami. Laki-laki dan perempuan, kesamaan gender diperlakukan sama, tua dan muda tidak dilihat dari usia, ya, tetapi yang lebih tua menolong yang lebih muda mendukung yang lebih tua, itu terjadi, dan puji Tuhan, ya, itu hal yang baik, ya, yang kami bisa saksikan, bukan cuma teori. Strategi jangka panjang, regenerasi kaderisasi, kemarin disebut oleh Pak Handi Irawan juga, ya, kaderisasi dosen baru dari mahasiswa, alumni yang berpotensi, program pengembangan kualitas dosen, faculty development program untuk para dosen muda, supaya mereka bukan hanya fasih teknologi, tetapi mereka juga mempunyai konten yang cukup dan mumpuni, rekrutmen dosen muda baru yang berpotensi dari luar alumni. Berikutnya adalah pengembangan kurikulum. Kami melakukan umpan balik secara rutin, dan dari umpan balik internal dan eksternal itu kami melakukan evaluasi berkala dan mengambil langkah-langkah perbaikan, studi banding dengan institusi-institusi yang lain, kerjasama dengan institusi yang lain, institusi pendidikan tinggi. Terakhir kami menandatangani kesepakatan MOU dengan Universitas Kristen Petra yang ada di Surabaya untuk mewujudkan kampus merdeka. Jadi masing-masing kampus mengundang mahasiswa dari tempat lain yang masih mempunyai slot untuk opsi untuk mempelajari disiplin ilmu yang berbeda itu menjadi dimungkinkan oleh MOU ini. Dan ini tentu untuk menjawab, merealisasikan ide dari Mendikbud yang baru, ya, Pak Nadiem Makarim. Rekrutmen mahasiswa untuk menciptakan pendidikan intergenerasi yang berhasil, maka kita juga harus mengurangi gap-gap yang lain, yaitu gap katakanlah intelek dan seterusnya. Kami berusaha meningkatkan kualitas penerimaan mahasiswa baru, yaitu menjangkau lebih banyak. Dengan demikian seleksi bisa dilakukan lebih baik. Dengan demikian ujungnya kami berharap bisa mendapatkan mahasiswa-mahasiswi yang unggul, yang baik juga, ya, sehingga proses pembelajaran bisa berlaku dengan baik. Berikutnya bekerjasama dengan sekolah dan gereja pengutus dalam membina generasi muda. Nah, ini kita tahu ini krisis yang
terjadi di sekitar kita, jumlah Gen Z dan Gen Alpha nanti ya, termasuk juga Gen Y, yang ingin menjadi hamba Tuhan, konselor, guru, dan seterusnya itu jumlahnya sebenarnya kalau kita, saya duga ya, jumlahnya itu menurun drastis. Nah, itulah sebabnya kita perlu melakukan penjangkauan, bekerja sama dengan sekolah dan gereja pengutus. Saya pikir sampai di sini presentasi saya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya tahu ada banyak hal yang sebenarnya tidak tercover, tapi nanti bisa dibaca di proceeding. Terima kasih. Saya serahkan kepada Bu Asna. Sekarang kita masih ada waktu sekitar 40 menit sampai dengan setengah 1 nanti. Dan waktu ini kita akan gunakan untuk diskusi, membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui ruang chat. Nah, ini saya bacakan dulu ya untuk 3 pembicara. 4 pertanyaan pertama. Yang pertama dari Ibu Rona Rumsarwir, STT GKI Jayapura. Pertanyaannya, bagaimana pendidikan dan penerapan intergenerasi di STT BNKP? Ini berarti kan khusus untuk yang NIAS ya. Yang kedua dari Ibu Novi Sine, STFT Jakarta. Apakah bagi Pak Lase istilah intergenerasi itu sama dengan antargenerasi dan multigenerasi? Ya, jadi mungkin perlu dibedakan 3 istilah ini supaya jelas ketika kita menggunakannya. Di STT BNKP NIAS memakai istilah antargenerasi atau intergenerasi. Kemudian setuju dengan Pak Simare-Mare, pendidikan intergenerasi perlu diintegrasikan ke semua mata kuliah dan aktivitas di kampus. Pertanyaannya, bagaimana peran media atau teknologi dalam proses perkuliahan di kampus Bapak? Apakah para dosen menggunakan media atau teknologi digital dalam proses pembelajaran? Pertanyaan yang ketiga dari Ibu Mary Natalia Situmorang dari STT Global Glow Indonesia. Bagaimana pelaksanaan yang konkret atau nyata untuk pendidikan intergenerasi di STT Sudirman NIAS? Ya, ini NIAS lagi. Yang keempat dari Bapak Gusti Arnawa, STT Intim. Terima kasih Pak Lase materinya. Apakah di sekolah Bapak telah menerapkan pendidikan intergenerasi? Bagaimana itu dijabarkan dalam kurikulum pendidikan Kristiani? Nah, itu dulu 4 pertanyaan, nanti yang berikutnya saya akan sampaikan. Silakan Pak, mungkin dari NIAS dulu. Baik Bu, baik. Terdengar ya Bu suara saya? Ya, terdengar Pak. Baik, ini untuk pertanyaan pertama, bagaimana konkret implementasi pendidikan antar generasi atau pendidikan intergenerasi di kampus STT Sudirman. Baik, Bapak Ibu, kalau pertanyaannya apakah STT Sudirman telah melaksanakan praktik pendidikan intergenerasi, mungkin akan sulit menjawabnya dalam bingkai konsep pendidikan intergenerasi. Tetapi paling tidak bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip dari pendidikan intergenerasi atau pembelajaran antar generasi itu memang sedang berjalan atau sedang dilaksanakan di STT Sudirman. Di penyajian kami memang kami tidak menyampaikan itu karena kami melihat bahwa nilai-nilai atau prinsip-prinsip pembelajaran antar generasi ini sebenarnya dalam konteks standar nasional dikti juga telah disinggung mengenai bagaimana suasana kelas dibangun, bagaimana hubungan dosen, interaksi antara dosen mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, saya kira sudah secara eksplisit terlaksana di proses ini dalam konteks proses pembelajaran. Nah, bahwa perbedaan generasi itu memang tetap ada. Apalagi dalam konteks NIAS itu kan pelosok, lebih banyak dari desa, dan demikian bahwa mahasiswa baru kita itu memang tidak termasuk dalam kategori digital natif. Mungkin lebih tepatnya di usia yang lebih senior, imigran digital imigran. Walau usia mereka di generasi Z. Nah, tapi untuk
mengatasi hambatan perbedaan atau gap itu ya memang di perkuliahan kita di STT kita memang membentuk satu mata kuliah yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komputer. Lalu perbedaan-perbedaan atau gap-gap yang lain sebenarnya yang muncul juga adalah ini masalah gap antara kecerdasan intelektual dengan sikap atau spiritual ya. Nah, ini memang terasa sekali di mahasiswa semester pertama dan untuk menangani itu para dosen dan juga STT sendiri membuat kebijakan bahwa untuk mengefektifkan bimbingan akademik dan proses pembelajaran, maka proses pembelajaran ini jangan hanya klasikal tapi juga pendekatan individual. Dan itu diintegrasikan ke dalam bagaimana dosen pembimbing intens bertemu dengan dosen atau mahasiswa bimbingannya. Lalu kemudian di Sudirman juga itu ada asrama. Nah, gap-gap yang masalah kecerdasan intelektual dengan spiritualitas tadi itu di asrama dilakukan pembinaan, mentoring, pembinaan mental dan spiritual melalui kelompok-kelompok diskusi dan ini ibadah dan beberapa kegiatan lain. Lalu di STT Sudirman memang yang berkaitan dengan kurikulum secara spesifik ada memang, tapi dalam bentuk pembelajaran tematik ya. Beberapa dosen menerapkan share konsep pembelajaran atau pendidikan integrasi itu dalam salah satu beberapa mata kuliah melalui sub-sub topik tertentu dan itu sedang berlangsung di semester sekarang ini. Masalah intergenerasi, antar generasi dan multigenerasi, saya kira masalah penggunaan terminologi saja Bapak Ibu, karena ketiga hal itu memang maknanya adalah lebih dari satu generasi. Nah, di sini memang saya menggunakan istilah antar generasi, tapi muaranya sebenarnya sama. Di topik kami itu membahas tentang pembelajaran antar generasi. Nah, teman-teman berbicara soal pendidikan intergenerasi. Pertanyaannya apakah itu berbeda atau tidak? Menurut kami sebenarnya tidak juga. Sebab kalau di pendidikannya adalah berbicara sistemnya, ya mungkin di pembelajarannya adalah bicara soal proses yang lebih kepada praktik. Nah, jadi kembali ke apa yang kami sajikan tadi bahwa mengenai hal-hal berkaitan dengan pengembangan dosen dan pengembangan mahasiswa, beberapa kita sudah ada renstra mengenai itu dan kita masih di ini on the track sedang ini memperkuat itu kepada mahasiswa-mahasiswa di STT Sudirman. Beda dengan kampus-kampus lain yang memang memiliki program studi S1, S2, S3. Nah, ini memang memungkinkan untuk membangun kelas yang multigenerasi itu sangat baik. Mengapa? Karena di situ lewat kelas multigenerasi ini setiap pihak bisa bercerita tentang pengalaman apa yang dihadapi di lapangan dan itu akan menjadi masukan bagi mahasiswa tradisional dalam arti yang pasca SMA ya. Nah, tapi bagi kampus yang lain memang ini juga kendala. Kenapa ya? Kalau hanya satu S1 misalnya, nah, tapi ya tidak berarti ini menutup pintu-pintu penyelenggaraan praktik program antar generasi ya. Artinya bahwa para profesional dari luar sebenarnya untuk menambah wawasan dan profesionalisme ke depan buat mahasiswa ini kan mereka bisa diundang ke kelas, apakah itu dalam sekali sebulan atau mungkin diatur waktu yang sedemikian rupa ya artinya di sini mengingat adalah keberlanjutannya sebenarnya dan konsep yang saling menguntungkan tadi ya artinya di proses-proses pembelajaran sebenarnya kita lebih banyak transfer ilmu dan nilai lalu memang dalam konteks pendidikan antar generasi adalah manfaat timbal baliknya di mana
Nah, ini juga yang harus kita, mungkin nanti Ibu Tabita akan membantu itu dari sisi sosiologi ya, dan psikologi. Nah, itu pemikiran kami, Bapak Ibu, mungkin nanti akan kami tambahkan, untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Lase. Silakan Pak Simaremare, ada yang mau ditambahkan? Karena tadi ada pertanyaan juga untuk Pak Simaremare. Baik, terima kasih Ibu. Nah, mengenai tentang penggunaan media di STT KBP itu memang sudah dimulai, dan memang ada faktor-faktor pendorong lainnya ya, misalnya kebutuhan untuk akreditasi juga memang sudah mengharuskan materi yang disampaikan tidak hanya dalam bentuk monolog, tetapi juga mencakup media-media yang bisa diintegrasikan, misalnya penggunaan PowerPoint dalam presentasi, dan juga dalam tugas-tugas mahasiswa ada beberapa mata kuliah juga yang sudah bisa atau sudah melaksanakan mahasiswa diminta untuk membuat video project. Jadi proyek video. Jadi mereka nanti akan menampilkannya tentang topik-topik tertentu sesuai dengan mata kuliah yang ada. Jadi intinya memang itu sudah berlangsung, tetapi memang di sisi lain bagi generasi kita katakanlah yang lebih tua di kalangan dosen ada juga memang kesulitan. Misalnya saya dulu di awal-awal sempat merasa tidak nyaman menggunakan presentasi karena begitu selesai kuliah mahasiswa datang pertanyaan pertama adalah, Pak, saya bisa copy materinya enggak? Dan setelah itu saya mengembangkan sendiri, oh berarti dalam pemaparan PowerPoint itu tidak perlu uraian-uraian lengkap, tetapi cukup butir-butir pokoknya saja. Itu misalnya selalu saja akan ada persoalan-persoalan yang menghambat keberlangsungan penggunaan media tersebut. Tetapi saya pikir dalam situasi sekarang ini itu menjadi sebuah situasi yang tidak bisa dihindari. Dan itu makanya saya tadi sangat fokus kepada pembentukan dan pengembangan digital mindset. Demikian, Bu. Baik, kita lanjutkan untuk 4 pertanyaan berikutnya. Mohon maaf Pak Yuso, belum ada untuk Pak Yuso nanti di bagian bawah. Ya, yang berikutnya dari Ibu Riniwati dari STT Simpson. Apakah yang dimaksudkan penjelasan Bapak bahwa pendidikan intergenerasi tidak perlu menjadi mata kuliah khusus, tetapi dimasukkan pada beberapa mata kuliah tertentu yang sudah ada, mungkin ditambah bobot SKS-nya? Yang kedua dari Ibu Lindra Yolanda Kamerling, STT GPI Fakpak, bagaimana merumuskan paradigma pendidikan intergenerasi yang terstruktur dalam sistem kurikulum perguruan tinggi. Kemudian dari Bapak Edi Sulopo, STT Immanuel Nusantara, untuk semua narasumber ini ya, untuk 3 narasumber, apakah ada perbedaan antara pelayanan intergenerasi dan pelayanan misi kontekstual? Atau bisakah pelayanan intergenerasi ini masuk dalam materi perkuliahan di pelayanan misi kontekstual? Kemudian dari Ibu Rohni Pasusinaga, STT Abdi Sabda, apakah upaya-upaya yang dilakukan di STT HKBP dalam melakukan pendidikan dan pelayanan intergenerasi di kampus dan masyarakat dan tantangan yang paling berat dihadapi dalam hal ini? Nah, itu 4 pertanyaan. Silakan, mungkin mulai dari Pak Yuso dulu. Silakan Pak Yuso. Oke, Bu. Saya tadi mencatat ada beberapa pertanyaan ya. Apakah boleh jikalau saya menggabungkan, Bu Asnat? Saya minta izin. Ya, karena ada saya mencatat sendiri di kolom chat ada 4 pertanyaan. Yang menarik adalah begini, bagaimana membangun refleksi bersama, internalisasi diri bagi mahasiswa yang mungkin berbeda pola pikir. Ini kan kita bukan hanya waktu daring ini aja mengalami ini ya, tapi kita menghadapi ini hampir di semua generasi, karena tidak mungkin ada satu kampus hanya terdiri dari satu generasi. Jadi pasti ada intergenerasi. Nah, masalahnya adalah perbedaan pola pikir ini menjadi begitu dahsyat gap-nya sejak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, maka ini seolah-olah menjadi hal yang besar saat ini. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita membangun refleksi bersama, internalisasi, dan seterusnya. Saya pikir pertama kita harus punya prinsip. Kita harus punya prinsip. Prinsipnya dalam pengertian begini, refleksi ini apa yang harus kita refleksikan? Apa yang menjadi konten dari refleksi? Nah, kemudian
perbedaan itu mungkin terjadi pada hasil dari refleksi. Nah, hasil refleksi. Nah, ini yang mungkin tadi disebutkan berbeda pola pikir ya, beda cara merefleksikannya, beda sudut pandang, dan ini wajar-wajar saja. Ya, saya pikir secara prinsip kita harus sepakati bersama, dosen mengkomunikasikan dengan baik apa yang diharapkan, ya, proses apa yang akan diharapkan, sekalipun hasilnya bisa berbeda. Jadi ada prinsip, ada kebebasan yang diberikan. Nah, nanti ada forum untuk saling membagi. Nah, ketika saling membagi ini, ya di dalam kelas, ya, itu masing-masing itu melihat yang lain. Saya pikir intergenerasi ini ada skala yang lebih mikro lagi, yaitu antar pribadi, interpersonal, ya, interperson itu juga terjadi karena setiap orang tidak mempunyai pola pikir yang sama. Nah, dengan adanya saling membagi, dengan atmosfer atau habitat yang diciptakan itu, yaitu bahwa kita ini saudara, kita ini keluarga Allah, saya ingin belajar dari kamu, kamu ingin belajar dari saya, maka saling membagi ini menjadi satu jembatan yang baik sekali di dalam proses intergenerasi. Dan ini dalam proses intergenerasi kalau saya tidak salah nangkap dari kemarin yang kita sudah bicarakan, itu bukan berarti menggeser atau menggerakkan generasi yang lama untuk mengikuti yang baru. Bukan pula yang baru harus mengikuti yang lama. Ini memang tidak mungkin terjadi ya. Tetapi bagaimana multigenerasi ini bisa hadir bersama, saling membangun, saling memanfaatkan kekuatan masing-masing dan bersama-sama mengatasi kelemahan-kelemahan atau blind spot yang ada di dalam masing-masing generasi. Nah, maka kita perlu menciptakan atmosfer teladan dan juga mengajarkan, meneladankan dan juga memberikan atmosfer supaya spirit ini ditangkap lebih dulu. Nah, bagaimana cara memberikan spirit ini? Yaitu tadi ya, pertama waktu mahasiswa masuk kita langsung memberikan atmosfer yang berbeda. Atmosfer berbeda bahwa kita di sini keluarga. Kita di sini saling membangun, kita mengakui perbedaan satu dengan yang lain tiap generasi, dan bagaimana kita itu work something out together, ya, bagaimana kita itu bekerja sama. Nah, ini yang memang tidak mudah, tetapi kami ingin mulai sedini mungkin. Maka sejak orientasi kami mempunyai acara retret formasi dan orientasi mahasiswa baru STTRI. Kami singkatnya menjadi reformasi. Di sana itu kami menggunakan metode yang berbeda-beda untuk semua generasi. Ya, dan kami misalnya setting saja ya dalam kelompok besar. Ini sebelum online ya, ini masih onsite ya. Semua datang, setting ruangan itu misalnya lingkaran, ya, melingkar atau persegi lah. Jadi semua bisa melihat yang lain dengan mudah. Ini beda sekali. Kami tidak ingin setting kelas, setting seminar, enggak, tetapi setting lingkaran. Ya, sama seperti kalau kita makan di meja makan, ya itu kan tidak menghadap TV sama-sama ya. Paling enggak yang baik mestinya begitu ya. Jadi semua bisa saling melihat satu dengan yang lain, mengitari meja. Nah, cuman yang ini di ruangan itu di aula tidak ada meja. Nah, kemudian ada pemaparan. Kami tidak menyebutnya sebagai sesi seminar, presentasi, kami menyebutnya sebagai sarasehan, karena yang ingin ditonjolkan adalah kita ngobrol. Ya, ada komunikasi, ada secara intensional kami ingin menjalin relasi, membuka relasi-relasi baru dengan para mahasiswa baru, mahasiswa lama juga hadir di sana, paling tidak yang ada di asrama, sehingga kehadiran itu membaur. Nah, setelah itu kadang-kadang kami bermain bersama ya, bermain bersama. Karena ada generasi yang muda di sana, generasi yang tua itu juga kami bilang kalau tidak ada keterbatasan fisik ikut bermain. Jadi, nah di sana ada olah rasa ya, kita exercise apa artinya menerima satu dengan yang lain itu. Ya, ngikutin, tidak menjaga kita tidak jaim gitu ya. Kadang-kadang permainan itu sedemikian ekstrim ya, buat saya sih menarik ya, sampai lempar-lemparan tepung, siram air, ini tua muda semuanya ikut bermain. Nah, dengan pengalaman seperti itu membangun komunikasi jembatan yang luar biasa efektif, dan itu kami lakukan sejak awal. Belum lagi nanti ada acara kami melatih mereka Lexio Divina, melatih mereka eksamen, mereka bisa melakukan secara individual, ada masa-masanya,
mereka masuk di dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, dalam kelompok kecil ini, mereka menjadi lebih kenal dengan senior, dan seterusnya. Dan saya selalu melakukan, katakanlah, sampling ya. Saya survei secara random. Saya tanya kepada beberapa mahasiswa baru. Saya tanya, apakah kamu merasakan ada atmosfer senior-junior di kampus ini? Setelah reformasi, kami tidak merasakan itu ada. Setiap orang adalah anggota keluarga, dan kami bisa minta bantuan kepada siapapun. Nah, ini berarti itu tercapai. Nah, itu salah satu bagaimana kami menciptakan ya habitat dan habitus. Habitatnya lebih dulu. Habitat ini penting sekali. Kalau kita punya bibit yang bagus, cara membudidayakan yang excellent, tetapi kalau tidak punya tanah yang bagus, semuanya percuma, tidak akan bisa digunakan. Maka perlu ada tanahnya, komunitasnya dulu diberesin. Nah, ini tidak mudah, karena harus mulai dari pimpinan, mulai dari para dosen, mulai dari mereka yang memang Tuhan tempatkan menjadi spiritual leaders. Nah, ini tapi kami berusaha kerjakan, ya, dan hasilnya itu terlihat ya di dalam paling tidak kurun waktu 5-10 tahun terakhir. Pergerakan, pergeseran, atmosfer, habitat itu terasa banget ya. Teman-teman yang mungkin pernah datang ke kampus kami di atas 10 tahun yang lalu, di sini ada Bu Ane ya, pernah mengajar di tempat kami waktu saya bahkan masih menjadi mahasiswa. Kalau hari ini datang ke kampus, itu atmosfernya beda. Beda sekali. Kami juga ada kelompok-kelompok pemuritan, kelompok kecil, dan juga ada tim konselor yang menolong mahasiswa untuk menyelesaikan bagasi masa lalunya. Setiap orang datang ke kampus dengan bagasi masa lalu. Kami menyadari hal itu, jadi tantangan bukan hanya di intergenerasi, tetapi tantangan itu juga ada masa lalu yang semakin lama semakin suram di dalam mahasiswa-mahasiswa baru. Kalau kita tanya kepada mahasiswa aplikan ini ya, pertanyaannya sudah bukan lagi begini, apakah engkau pernah menonton pornografi? Itu bukan pertanyaan yang baik. Pertanyaan yang lebih tepat adalah, seberapa sering kamu nontonnya? Nah, ini seperti ini. Nah, kondisinya seperti ini ya, di dalam pornografi, kemudian rumah yang broken home, dan lain-lain. Bagaimana ini? Orang seperti ini nanti bisa menjadi agen transformasi. Nah, tidak cukup hanya diberikan informasi. Bukti sudah terlalu banyak. Kalau kita hanya metodenya informatif, tidak cukup. Maka kita perlu informasi itu sesuatu yang menjadi objek untuk direfleksikan. Apa yang Tuhan maksud? Mengapa Tuhan melakukan ini? Mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi pada kamu, dan seterusnya. Ditolong oleh tim konselor, para dosen, mahasiswa-mahasiswa senior. Jadi ini it takes a village, it takes a campus to raise a good Christian. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, maaf Bu, kalau terlalu panjang. Ya, terima kasih Pak Yuso. Kita beri kesempatan untuk dua pembicara yang lain. Silakan Pak Lase mungkin. Pak Lase bisa menjawab tadi pertanyaan yang diberikan. Silakan Pak Lase. Oh, masih di mute. Unmute. Dibuat unmute. Ya. Baik Bu, terima kasih. Jadi di chat kemarin saya membaca ada pertanyaan. Apakah pendidikan intergenerasi ini adalah sarana, alat, atau tujuan? Nah, dalam pemikiran saya hanya mau mengatakan bahwa saya kira bukan tujuan ya, tetapi lebih kepada alat dan sarana untuk membangun kohesi bersama dan untuk saling pengakuan terhadap perbedaan antar generasi. Lalu hal kedua adalah menyangkut gap atau perbedaan-perbedaan di kalangan mahasiswa. Ya, artinya untuk merespon perkembangan teknologi yang pada akhirnya merubah cara berpikir, perilaku, dan sikap, utamanya dalam akses daripada sumber-sumber belajar. Ya, memang STT BNKP Sudirman sekarang ini sedang mengembangkan perpustakaannya yang tidak lagi hanya dibatasi secara fisik,
Tapi bagaimana itu semua bisa diakses secara digital, dan itu sedang dikerjakan. Lalu hal lainnya adalah menyangkut ini. Ternyata di asrama itu juga sangat kental masalah senioritas dan junior. Dan ini sangat terasa bagi mahasiswa baru. Nah, untuk mengantisipasi ini memang pada akhirnya penempatan kamar itu dilakukan secara kombinasi, artinya tidak bisa. Mohon maaf Pak, bisa dijawab ke pertanyaan yang tadi diajukan? Iya. Yang diajukan tadi supaya kita lebih fokus ke pertanyaan. Yang mana, Bu? Yang tadi saya sudah bacakan 4 pertanyaan itu, apakah memang tidak perlu mata kuliah khusus di Aha, oh ya, terima kasih Bu. Saya kira saya nggak mengatakan itu. Justru saya katakan bahwa pembelajaran pendidikan integrasi intergenerasi ini bisa diintegrasikan di perguruan tinggi melalui 2 hal. Pertama adalah ya apakah itu dalam kurikulum melalui melalui pembelajaran tematik atau bentuk mata kuliahnya, kan itu ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa itu tidak perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum. Sudah jelas bahwa itu penting untuk memperkenalkan konsep pembelajaran intergenerasional ini kepada mahasiswa kita, sebab nanti mereka berada di tengah-tengah masyarakat, dan untuk menyukseskan pelayanan mereka, kepemimpinan mereka di jemaat, perlu juga mereka mengenal perbedaan-perbedaan antar generasi. Makanya diwajibkan, bukan diwajib, ini tergantung perguruan tinggi. Bagi kami itu penting, dan itu sudah berlangsung. Beberapa dosen, melalui pendidikan agama Kristen itu ada tema atau ada topik mengenai pendidikan intergenerasi. Demikian, Bu. Baik, terima kasih Pak Lase. Kita lanjut di Pak Simare-Mare. Itu ada pertanyaan khusus memang untuk BHKBP. Kemudian tadi ada apakah sama pelayanan intergenerasi dengan misi kontekstual, ya, pelayanan misi kontekstual. Dan mungkin juga perlu di-sharingkan kalau ada kurikulumnya, kalau ada kurikulum atau belum misalnya, tapi mungkin perlu dipikirkan isinya itu apa sih gitu ya, karena ada yang bertanya juga tentang kurikulumnya seperti apa gitu. Silakan Pak Simare-Mare. Baik, terima kasih Ibu. Yang pertama memang ketika berbicara tentang apakah itu perlu atau tidak, sebenarnya sangat bergantung kepada seberapa prioritaskah pendidikan intergenerasi itu di dalam pemahaman para stakeholders di sekolah tinggi teologi masing-masing. Tentu di situ dulu. Saya pikir bila semua pihak nanti sudah merasakan itu penting secara eksplisit tertuang di dalam kurikulum, maka langkah berikutnya adalah seberapa mungkinkah modifikasi kurikulum itu dilakukan. Karena di beberapa sekolah tinggi teologi kan tentu ada periode tertentu di mana kurikulum bisa direvisi. Nah, bila misalnya waktunya masih terlalu jauh, mungkin bisa dimulai dengan pengembangan-pengembangan dulu di skala kecilnya, misalnya di dalam rancangan pembelajaran, apakah itu menjadi sebuah konsep-konsep tersendiri maupun materi di tatap muka tertentu. Nah, begitu yang sederhana dulu adalah seberapa besar kepedulian untuk melihat pendidikan intergenerasi ini sebagai skala prioritas. Karena kadangkala ada juga ya skala prioritas sebagian besar orang di zaman sekarang, termasuk juga perguruan tinggi, adalah menyikapi situasi normal baru ini pasca pandemi. Walaupun kesadaran tentang pendidikan intergenerasi itu sudah mulai berkembang, dan saya pikir semakin lama semakin paham orang mengapa itu penting. Nah, itu tadi makanya di dalam pemaparan saya juga saya mengatakan itu bisa dilakukan semana yang mungkin dulu. Kalau misalnya belum bisa terintegrasi secara eksplisit di dalam kurikulum, mungkin bisa dimulai dari hal-hal yang tidak menyalahi koridor-koridor yang sudah ditetapkan di sekolah tinggi teologi masing-masing. Yang berikut ketika berbicara tentang pertanyaan tentang integrasi yang terstruktur seperti apa, nah itu saya pikir di situ juga merupakan bagian bagaimana meyakinkan bahwasanya mengidentifikasi pendidikan intergenerasi itu sebagai prioritas yang memang perlu segera dilakukan. Nah, mungkin bentuk-bentuk sederhana yang sudah ada tetapi bisa semakin kental nuansa intergenerasinya, pendidikan intergenerasinya, misalnya saya pikir sebagian besar para pengajar di sekolah-sekolah tinggi teologi sudah memiliki apa yang disebut dengan
mahasiswa. Yang selama ini kadangkala portofolio itu kan masih hanya fokus kepada performa akademiknya, tapi belum menjangkau misalnya sampai kepada background masing-masing. Artinya termasuk kepada kondisi lingkungan seperti apa dan generasi manakah dia. Saya pikir dengan mengefisiensi aspek-aspek maupun peralatan-peralatan yang sudah ada dalam struktur yang kita miliki saat ini, itu mungkin bisa menjadi salah satu langkah awal percepatan menuju sampai nanti ada proses terstruktur setelah melalui mekanisme yang sudah kita sebutkan tadi. Itu mungkin Ibu dari saya, respon saya. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau saya melihat masih ada kebingungan antara perlu membuat mata kuliah khusus atau dimasukkan dalam beberapa mata kuliah gitu ya. Kalaupun mata kuliah khusus isinya apa, kalau mau diintegrasikan dalam mata kuliah yang lain juga apa bentuknya gitu ya. Itu masih menjadi pertanyaan sebenarnya. Nah, kita lanjut di pertanyaan yang berikutnya. Ini masih banyak pertanyaannya, tapi saya akan pilih yang belum bertanya tadi ya, supaya memberikan kesempatan untuk yang lain. Yang pertama, ini dari Bapak Junjungan Simorangkir dari IAKN Tarutung. Kepada semua narasumber, model pembelajaran dan proses pembelajaran antar generasi sangat berbeda. Apakah pihak STT sudah siap atau dipaksakan untuk siap dengan menggunakan IT saat ini? Yang berikutnya dari Beatrix Salenusa dari UKIM Ambon. Terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh para pemateri, menyikapi berbagai pola pendidikan intergenerasi dalam kehidupan berkampus yang disampaikan. Apakah ada tahapan-tahapan pengembangan pendidikan intergenerasi yang lebih terstruktur untuk dilakukan oleh perguruan tinggi teologi dalam menyikapi berbagai perubahan kurikulum yang sedang berlangsung? Yang ketiga dari Pak Putu Ayub dan Mawan, STT Simpson. Pak Yuso bisa jelaskan bagaimana dapat membangun refleksi bersama dan internalisasi diri bagi mahasiswa yang mungkin berbeda pola pikir. Kemudian yang keempat dari Pak David Setiawan, STT Tawangmangu. Pak Yuso, bagaimana mengintegrasikan habitus dan habitat dalam konteks pendidikan intergenerasi sehingga memunculkan strategi pembelajaran bagi lintas kultural dan generasi. Nah, itu 4 pertanyaan. Silakan. Ini sekarang kita mulai dari Pak Simaremare, boleh? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Dari Bapak Junjungan Simorangkir, memang kalau ada kesan seperti ya dikejar-kejar, ya memang di satu sisi bisa kita katakan ada aspek seperti itu. Kita belum siap, tetapi harus. Hanya memang situasi sulit ini menyebabkan memang prosesnya itu tidak melewati ya langkah-langkah tahap demi tahap, tetapi mungkin lebih mirip kita sebutkan sebagai lompatan. Sehingga lazimnya yang melompat ya tentu akan ya risiko untuk limbung akan ada ketika dia menjejakkan kakinya. Jadi saya pikir di situ. Tapi kembali tadi secara perlahan-lahan memang proses ini kan pada akhirnya saya pikir dalam penyusunan rancangan pembelajaran semester misalnya ya, ketika itu sudah dilakukan dalam bentuk seminar di STT AKBP itu sudah berlangsung, saya pikir di situ kesadaran intergenerasi itu sudah mulai terbangun sendiri. Berangkat dari kenyataan yang sederhana, yaitu dosen dengan mahasiswa berada dalam generasi yang berbeda. Lalu berangkat lagi dari pemahaman dosen-dosen yang mengampu mata kuliah yang sama, itu juga kadang-kadang berasal dari generasi yang berbeda. Nah, sehingga dengan latihan sederhana ini sebenarnya kesadaran itu tinggal dikembangkan kembali. Hanya memang persoalannya adalah lompatan ini akan melibatkan digital mindset itu. Nah, di sini saya pikir ketika Bapak tadi menanyakan apakah kesannya memang dipaksakan, ya saya pikir ya disitulah tantangan bersama sehingga kita bisa melihat ke depannya dalam merancang sistem pembelajaran dalam jaringan, terutama bagi sekolah-sekolah teologi yang sama sekali tidak mungkin melakukan interaksi tatap muka kembali. Disinilah saya mengatakan kalau boleh kita saling menguatkan, terutama bisa difasilitasi juga tentang penguatan dan pembentukan pengembangan digital mindset dalam proses
pembelajaran. Mungkin itu respon dari saya untuk pertanyaan itu, Ibu. Pak Simare-Mare, silakan Pak Lase kalau ada dari Pak Lase. Ya, ya mungkin menambahkan saja Bu bahwa apa ya? Saya kira dalam konteks pandemi COVID-19 ini, ya saya melihatnya justru adalah alat pemicu bagi lembaga, utamanya kampus, untuk segera mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Nah, meskipun bahwa ini memang berat, itu harus didukung oleh kekuatan finansial yang bagus dan sarana prasarana yang memadai, tetapi memang mau tak mau para dosen ya sudah harus menyiapkan diri untuk itu. Mengapa Bapak Ibu, saya membaca artikel Danwil 2016, dia mengatakan bahwa 5-7 tahun ke depan kelas itu nanti akan bergeser dari tradisional ke yang e-learning ya, maka muncullah yang istilahnya hybrid atau blended learning, itulah konsep. Nah ini sebenarnya bagi saya justru pandemi ini adalah pemicu bagaimana kampus untuk mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, dan dosen harus mau tak mau menyiapkan diri untuk itu. Tapi satu hal yang penting bahwa di masa pandemik ini memang virtual classroom atau e-learning itu adalah itu bukan dalam konteks Indonesia, dunia bahkan ya memang pencapaian kurikulum itu sangat sulit. Dengan demikian bahwa saya juga tidak tahu seperti apa perubahan kurikulum ke depan ini pasca pandemi. Apakah itu karena dalam bingkai teknologi pembelajaran atau bagaimana, saya belum melihat seperti itu. Tetapi yang full online, full e-learning, virtual classroom full itu memang kelemahannya adalah ketercapaian kurikulum itu sulit capai. Apalagi berhubungan dengan asesmen seperti apa yang pas, misalnya dalam konteks e-learning. Nah itu harus dipersiapkan lagi, hanya harus dipelajari lebih lanjut. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Lase. Silakan Pak Yusol. Kayaknya pertanyaan yang lain tadi udah Pak jawab ya. Berarti tinggal yang pertama dari Pak Junjungan tadi, apakah sudah siap sekolah itu atau dipaksakan? Silakan Pak. Tidak seorang pun pernah menduga bahwa COVID ini akan selama ini. Jadi saya pikir 90% itu dipaksakan. Mau tidak mau dosen yang 90% tadi itu di atas usia 36 tahun, itu mau tidak mau harus dipaksakan. Tetapi ini ada proses pembelajaran, karena habitat sebagai keluarga, yaitu saling menolong, saling membantu, itu terjadi antara dosen dengan dosen, ya dosen yang lebih muda bantu dosen yang lebih tua, dan juga mahasiswa yang lebih muda membantu dosen di kelasnya. Nah ini terjadi. Saya pikir itu sangat penting dan mau tidak mau harus dilakukan. Nah saya pikir ada satu isu yang menarik tadi ya Bu Asnat ya. Pertanyaan bagaimana mengintegrasikan nih. Saya pikir mengintegrasikan ini, kalau tadi Pak Peter tuh mengatakan ada dua kemungkinan ya, entah menjadikan ini mata kuliah atau melakukan dengan cara yang lain. Saya saat ini saya mungkin keliru. Saya saat ini cenderung untuk mengatakan tidak terlalu berguna untuk menjadikan sebuah mata kuliah, karena ini sesuatu yang memang bagian dari kehidupan. Kalau semua yang merupakan bagian dari kehidupan kita jadikan mata kuliah, waduh, kita jadi bingung. Mata kuliah itu nanti isinya banyak sekali ya, dan kita juga terbatas ya, mempunyai batasan untuk memberikan mata kuliah itu jumlah SKS dan seterusnya juga tidak bisa banyak. Kalau kita bisa kasih banyak, nggak ada orang mau masuk di kita ya, karena nggak lulus nanti. Nah, jadi saya pikir untuk hal-hal seperti ini bagian dari kehidupan. Lebih baik kita menyampaikannya juga lewat kehidupan. Nah, saya pikir perkataan dari Charles F. Kettering ya, dia memang menulis dalam rangka pendidikan keluarga. Dia berkata seperti ini: setiap ayah harus ingat bahwa anak-anak mereka akan lebih mengingat apa yang ayah mereka lakukan daripada apa yang ayah mereka katakan. Nah, saya pikir ini penting sekali. Dan hal-hal bagaimana kita bersikap menghadapi tantangan intergenerasi, saya pikir mari kita lakukan ya, jangan didiskusikan terus, sudah cukup lah saya pikir.
nanti ini ada keluar proceeding, sudah ada slide-slide. Saya pikir cukuplah. Mahasiswa mau kita ajarin apa ya kita bagikan aja presentasi-presentasi itu, bila perlu rekaman-rekaman ini. Kalau kelas 2 SKS, 3 SKS hanya untuk ini, saya pikir masih banyak hal yang lain yang kita perlu ajarkan. Nah, harus mulai dari mana? Mulai dari para dosen memberi teladan. Bagaimana menjadi hamba Tuhan yang baik, berintegritas, dan peduli kepada mahasiswa. Berani terlibat secara personal, berani tampil rapuh, tapi pada saat yang sama kita menunjukkan kualitas kita sebagai spiritual leader. Saya pikir itu sedikit tambahan saya, Bu Asnat. Terima kasih untuk interaksinya selama ini. Ya, terima kasih untuk jawaban-jawaban dari Pak Lasse, Pak Simare-Mare, dan Pak Yusol. Nah, saya waktunya sudah jam 12:30. Saya tidak akan menyimpulkan dan biarlah ini menjadi pertanyaan terbuka bagi kita, apakah akan dibuatkan mata kuliah khusus atau dimasukkan dalam beberapa mata kuliah atau mau ditiadakan, itu kembali pada lembaga kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan kita, ya, itu menjadi pertimbangan kita. Jadi saya tidak akan simpulkan apa yang harus kita putuskan, gitu. Nah, karena waktunya sudah menunjukkan 12:30, jadi masih ada beberapa pertanyaan, tapi tidak ada kesempatan lagi untuk dibahas. Jadi mungkin nanti bisa di luar chat room ini boleh, atau di luar Zoom. Ya, ini kalau untuk Indonesia bagian timur udah 1:30, dan Indonesia bagian tengah itu sudah 1:30, kita 1:30. Nah, karena itu terima kasih banyak untuk Pak Lasse, Pak Simare-Mare, dan Pak Yusol untuk materinya hari ini dan juga untuk diskusinya. Semoga memberikan masukan tambahan bagi kita untuk mempertimbangkan apa yang harus kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Nah, saya kembalikan pada Bu Lenta, silakan. Baik, terima kasih Bu Asnat dan 3 orang Bapak yang sudah presentasi. Bapak Ibu, waktunya kita makan siang, tapi saya harus minta maaf dulu. Ternyata di jadwal itu sesi kelima 12:30, tapi tertulis istirahat dari jam 12. Jadi ini kesalahan saya, jadi dari tadi sudah ada yang bilang, ini harusnya sudah makan, begitu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, dan ini saatnya kita makan sekarang, walaupun sudah ada beberapa yang sudah duluan dari tadi, saya kira tidak masalah ya. Jadi kalau sambil makan, video dimatikan rasanya tidak mengganggu juga. Sekali lagi terima kasih Bu Asnat dan 3 Bapak, Pak Yujo, Pak Lasse, dan Pak Simare-Mare. Bapak Ibu, terima kasih, selamat makan siang. Kita berjumpa lagi nanti jam 1 tepat dengan pembicara yang ketiga hari ini, atau sesi yang ketiga, Profesor Hans dari Kampen. Selamat makan siang, Tuhan memberkati.